wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, para hadirin yang saya muliakan. Pada ujian terbuka atas nama Saudara Edi Purwito SHM ini akan kita mulai dengan memperkenalkan para penguji yang pada saat ini bertindak sebagai tim penguji ujian terbuka. Kita mulai dari yang pertama adalah di sebelah kanan saya, Profesor Dr. Oksan SH. Namun demikian beliau pada bagian ini tidak ada. Kemudian yang kedua sebelah kanan saya juga adalah Profesor Dr. Eni Nurbaningsih SHMU, merupakan co-promotor. Kemudian Profesor sebelah kiri saya, Profesor Dr. Nur Hasan Ismail SHMSI. Di sebelah kiri Profesor Nur Hasan adalah Profesor Dr. Agus Pramusinto MPA dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Kemudian di sebelah kiri Profesor Agus Pramusinto adalah Profesor Dr. Nikmatul Huda SHMU dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang di ujung sebelah kiri adalah Dr. Sulastriono SHMSI. Kemudian di sebelah kanan Ibu Profesor Dr. Eni Nurbaningsih adalah Profesor Dr. Ari Hermawan SHMU. Dan di sebelah kanan dari Profesor Ari Hermawan adalah Bapak Dr. Joko Sukisno SHJN. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Sigit Trianto, selaku Dekan Fakultas Hukum UGM. Bapak Ibu sekalian, demikianlah para tim penguji yang pada kesempatan kali ini akan menguji Saudara Edi Purwito. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada tim promotor, khususnya adalah Ibu Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, untuk memulai dengan memperkenalkan promotorus dan dilanjutkan dengan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini perkenalkan saya memperkenalkan siapa Provendus yang akan diuji. Sayangnya yang saya mau perkenalkan ini memang daftar riwayat hidupnya sangat singkat sekali. Memang ini daftar riwayat hidup singkat sebenarnya, tapi ini terlalu singkat sebetulnya ya. Jadi namanya adalah Edi Purwito. Yang bersangkutan adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, ya. Dia dari Jayapura, dia tinggal di Jayapura. Hanya tempat lahirnya ini saya tidak tahu apakah ini termasuk Jayapura ya. Nguntoronadi. Nah, Nguntoronadi itu saya cari di peta nggak ada Jayapura itu, ya. Jadi tinggalnya di Jayapura, tapi lahirnya mungkin tidak di Jayapura ini. Kemudian yang bersangkutan memiliki istri yaitu Ibu Rini Setiawati dan anak Eren Arif Budiman Andi Yuliansah, dua anak. Riwayat pendidikannya ini yang bersangkutan saya ambil singkat saja. S1-nya adalah di Cendrawasih, kemudian lulus 99. S2 di Magister Hukum UGM, lulus 2006. Kemudian melanjutkan S3 yaitu tahun 2009, lulusnya saya belum tahu ini lulus apa enggak nanti ya. Riwayat pekerjaannya saja yang ada di sini. Seharusnya dia harus tulis riwayat penelitiannya atau terkait dengan pengabdian sebagai seorang dosen ya. Tapi di sini riwayat yang dia tulis hanya riwayat pekerjaan dia dari awal sampai akhir adalah guru. Jadi yang bersangkutannya adalah guru sejati, mulai dari guru SMP sampai kemudian guru SMA, ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, dan sekarang dosen. Jadi ini adalah Pak Edi ini adalah guru sejati sebetulnya.
Baik, saya kira itulah perkenalan singkat ya, bahkan terlalu singkat dari Saudara Edi Purwito. Saya akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira sudah siap belum, Mas Edi? Siap. Siap. Udah nggak duduk lagi toh? Masih. Masih ada juga. Masih. Baik ya. Kita mulai ya. Karena ada latar belakangnya guru. Ya, kalau guru kan pasti paling tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Jadi Anda ini meneliti tentang disertasi Anda ini adalah pengaturan penanganan fakir miskin pada era otonomi khusus di Provinsi Papua. Jadi variabel Anda ini menarik, yaitu bicara mengenai penanganan fakir miskin. Dan kemudian Anda kaitkan dengan otonomi khusus Papua. Ya. Jadi ada hal yang menarik, kenapa? Karena saya lihat dua variabel itu kalau Anda kaitkan dengan otonomi khusus Papua, apakah sebetulnya dengan keberadaan undang-undang otonomi khusus Papua itu dia memang ada kaitan dengan persoalan penanganan kemiskinan? Atau sebetulnya penanganan kemiskinan itu ya tanpa otonomi khusus pun memang harus menjadi bagian yang given bagi pemerintah daerah. Jadi apakah ada hubungan antara penanganan fakir miskin dengan otonomi khusus Papua? Silakan. Yang terhormat dan yang terpelajar, Ibu Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, SHMU. Terima kasih atas pertanyaannya. Antara penanganan fakir miskin dengan otonomi khusus sangat relevan karena diketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebelum otonomi khusus terjadi sesuatu hal yang kiranya seluruh masyarakat mengetahui bahwa belum memberikan kesejahteraan dan keadilan khususnya bagi masyarakat asli Papua. Dan bahkan ada kecenderungan pengabaian terhadap hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Atas dasar itu maka terjadilah gejolak sosial hingga tingkat nasional